lama-lama aku bilang papa udahlah terima aja. Anggap aja dari 8 bersaudara, 1 ini yang irregular, yang defect apa? yang artinya barang inilah yang nggak patut dijual gitu. Kan cuma 1 dari 8 kan nggak apa-apa, aku bilang. Dan papa nggak usah keluarin dana lagi, stop ngasih aku, sekolahin yang lain aja. Aku akan mandiri, cuma numpang tidur, numpang makan di rumah. Habis itu aku belajar sendiri, mulai dari SMA lulus, aku bukan tanggungan orang tua. Jadi nyari duit sendiri dari musik. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Adi MS. Tentunya nama ini pasti sudah tidak asing untuk kebanyakan teman-teman di sini. Nah, di episode kali ini, Mas Adi banyak sekali membagikan cerita serta pengalamannya dalam conducting. Buat teman-teman IMU yang penasaran, yuk langsung aja. 1. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Gili. Wah, Mas Adi, sehat-sehat nih, Mas? Alhamdulillah, puji Tuhan. Wah, syukur. Mas Adi, thank you banget. Aduh, it's really an honor to have you on our podcast. Bener-bener. My pleasure juga untuk bisa ngobrol di sini sama Gili. Wah, thank you so much, Mas. Thank you so much. Mas, kita ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan aja sih. Pengen tahu nih, Mas Adi nih udah belajar musik sejak umur berapa sih, Mas? Kalau soal proses belajar, sebenarnya nggak ada yang istimewa di karirku ya. Aku belajar musiknya aja udah telat. Kalau lihat tokoh-tokoh musik tuh umumnya kan kayak Mozart itu umur 3 tahun udah punya catatan karya prestasi yang hebat. Yang lain umur 10, yang lain umur 15 udah. Aku umur 12 tahun baru mulai belajar musik. Jadi mulai les piano umur 12 tahun. Sebelumnya nggak ada pengalaman bermusik apa-apa kecuali suka dengerin musik klasik yang diputar oleh ibu saya yang penggemar musik klasik, tante dan apa tuh namanya ponakan gitu, bukan ponakan, apa tuh namanya? Sepupu? Saudara sepupu, kok susah banget. Sepupu itu belajar piano, dia main Chopin, dia main Beethoven, macam-macam gitu ya, antara sepupu sama tante. Ganti-gantian di rumah kakekku gitu. Aku selalu merasakan kebahagiaan dan kenikmatan kalau mendengarkan mereka main, tapi nggak tahu itu apa gitu. Ya itu begitu aku lulus SD ke SMP, Mama belikan aku piano, terus semua kakak beradik yang kita ber-8 ya, coba kelentang-kelenting, lama-lama yang lain silam surut. Aku sendiri yang masih mengasiki piano, terus sampai les piano private, itu juga nggak lama, cuma 3 tahun kalau nggak salah, karena aku nggak betah. Aku orang yang pengen selalu explore sendiri, pengennya nyari tahu sendiri. Misalnya dikasih buku waktu itu apa aja, aku pelajari, terus baru halaman pertama, kedua, ketiga, di rumah tuh aku udah berusaha untuk mainin yang ke-8, ke-10 dan sebagainya. Karena curiosity aja. Ini kayaknya tulisannya asik, tapi aku dengan susah payah gitu karena emang belum waktunya, tapi berusaha keras untuk menaklukkan gitu terus gitu. Sampai akhirnya aku nggak betah karena dimarahin kalau mencoba main yang belum waktunya. Akhirnya belajar sendiri. Terus belajar sendiri sampai SMA, mulai kenal teman-teman yang bermusik juga, tapi kok bukan klasik ya, pop atau rock gitu. Akhirnya di SMA aku ikut band nge-rock lah, sama Ikang Fauzi waktu itu, sama Faris RM, ya kayak gitu gitulah. Gitu.
Begitu lulus SMA, aku di persimpangan jalan. Teman-teman semua masuk ke fakultas yang jelas, ya, kedokteran, arsitektur, dan sejenisnya. Sementara aku nggak terpikir untuk ke sana. Aku pengen musik. Nggak Orang kepikiran tua. kuliah musik, Mas? Nah, saat itu kan belum ada UPH, belum ada ini itu nih. Cuma ada AMI waktu itu atau ISI di Jogja. Dan untuk Ah, aku keluar Jakarta untuk musik, aku belum belum pengen gitu ya, belum nggak kepikiran gitu. Kecuali kalau papa mau sekolahin aku ke Austria atau kemana gitu ya, sekalian pengen apa explore gitu ya. Tapi kan nggak disetujui, boro-boro mau minta ke luar ya. oh, jadi Jadi sempat ditentang ya, Mas ya, kalau misalnya mau ngambil eh, jurusan musik buat kuliahnya. secara secara halus ditentang, tapi orang tua aku bijaksana lah, dia nggak tentang langsung gitu. Cuma minta aku berpikir kalau aku eh, nanti jadi pemusik, makan apa? Ah, stigma yang sama ya Jadi berarti ya. seolah ya musisi itu kan seolah warga kelas 2 lah gitu ya. Jadi Hmm, nggak dipandang lah, dan orang tua sayang sama anaknya kan, nggak hmm. pengen anaknya jadi warga kelas 2 atau mungkin nanti jadi susah gitu ya dengan jadi pengamen. Nah, maka papa menyarankan untuk kuliah, aku nggak mau kuliah ya paling nggak aku nerusin pabriknya. Papa punya perusahaan pabrik ubin yang cukup besar sih. Anaknya nggak ada yang tertarik, semuanya pengen kuliah yang normal-normal. Eh, Perusahaan papa kan ubin supply ke Gedung Sarinah saat itu, Wisma Nusantara, Wow. Sahid Jaya Hotel, pokoknya yang di Tamrin tuh banyak kan terasonya, ubin terasonya dari papa. Wow. Nah, aku diminta teruskan itu. Aku nggak suka gitu ya, nggak mau gitu. Jadi ya akhirnya pernah ngalamin jadi kasir sih. Siapa tahu kamu nanti tertarik gitu. Jadi kasir pun malah nombok terus karena nggak tegaan aku. Jadi kalau ada kan cash gitu, aku ngasih ke yang nyetak ubin tuh dan kayak gitu-gitu tukang-tukangnya gitu ya. Hmm. Kalau nggak ada kembaliannya, aku bilang ambil aja gitu. Nggak tegaan. Lama-lama kok tekor gini, waduh nggak bakat. Nggak bakat jadi bisnismen berarti. Kurang bakat lah, nggak tegaan. Akhirnya lama-lama aku bilang papa, Pak udahlah terima aja. Eh, Anggap aja dari 8 bersaudara, satu ini yang irregular, yang defect apa? ya, yang artinya barang inilah yang nggak patut dijual gitu. Kan cuma satu dari 8 kan nggak apa-apa, aku bilang. Dan papa nggak usah keluarin dana lagi, stop ngasih aku, sekolahin yang lain aja. Aku akan mandiri, cuma numpang tidur, numpang makan di rumah. Habis itu aku belajar sendiri, mulai dari SMA lulus, aku nggak mau bukan tanggungan orang tua. Jadi Ah, nyari duit sendiri dari musik, beli wow. buku, terus sampai berapa tahun kemudian malah selalu bisa nabung sedemikian rupa sehingga setiap tahun aku ke New York, ke LA untuk lihat pagelaran musik, konser musik, Broadway musical, beli buku, beli rekaman. Karena dulu referensi kan susah didapat, nggak kayak sekarang tinggal ceklek Betul. dapat YouTube apa aja kita bisa lihat. Dulu kan nggak, nyari video aja nggak semudah itu. Mm-mm. Buku gitu, kita mau cari buku mengenai harmoni, mengenai apa conducting, arranging apa segala itu kan Mm. nggak ada di Indonesia. Mimpi kalau bisa dapat di Indonesia. Aku mesti ngumpulin duit terus berburu ke Amerika, Mm. pulang bawa skoper buku, gitu aja tiap tahun. Ah. Belajar sendiri sampai sekarang lumayan, bukuku banyak banget sih. Seneng sih ngelihatnya meskipun beberapa nggak sempat baca. Hmm. Tapi pada akhirnya ini yang pasti Mas Adi, aku kalau lihat di profilnya Mas Adi kan tahun 84 ya, Mas Adi akhirnya mutusin jadi konduktor ya. Itu akhirnya papa sama ibu menyetujui aja ya Mas ya.
Sebenarnya pada saat itu ketertarikan aku terhadap dunia orkestra itu kan mulai tahun berapa ya? Sebenarnya mulai tahun 79-an tuh udah mulai lulus Hmm, SMA. hmm, Terus tahun 81-82-an itu mulai ngerjain rekaman, di mana eh, passionku tuh kan ke orkes terus gitu. Nah itu aku belajar sendiri mulai nulis string section dari rekaman ini tuh gitu. Antara lain rekaman Utha Likumahua. Oh pada saat itu Vina Panduwinata. hmm, Uh, jadi learning by doing ya. hmm. Sambil nulis. Ya. Kalau pernah dengar lagu September Ceria itu kan ada Oh, pernah dong. stringnya yang Heeh. nah, saat itu nggak lazim rekaman pop dengan orkestra organik tuh ya nggak lazim lah gitu. Tapi nggak tahu aku saat itu kan masa sulit ya, di mana aku lagi struggling gimana bisa hidup tanpa Hmm. uang orang tua, tapi belum laku-laku amat jadi musisi kan. Terus tapi nggak tahu begitu ditawari album Vina Panduwinata Hmm. tahun 82, aku kok eh, punya apa syarat yang kalau sekarang aku ingat-ingat itu aku geleng-geleng kepala, belagu banget gitu ya. Jadi syaratnya aku bilang sama Pak Jackson Arif yang punya record label Jackson Record itu, eh, saya mau tapi harus orkestra dan orkestranya saya pengen di Filipina. Oh, Oh. karena waktu itu kan aku udah ada interaksi beberapa kali dengan orkestra, musisi orkestra di sini yang kadang kalau ada kesulitan yang disalahkan tulisannya. Ini terlalu pianistik, kurang violistik, apa segala macam. Pokoknya, tapi kok aku perhatikan di rekaman lain luar gitu ya, kok ada gini, nggak ada masalah kok. Di sini kok jadi katanya salah nulisnya apa gitu. Pokoknya kayak gitu, Hmm. yang bikin sedemikian rupa sehingga aku ditawari bikin Vina Panduwinata, syaratku cuma harus orkes dan orkesnya Filipin supaya aku bisa uh, belajar. Hmm. Nanti di sana aku akan kasih hal-hal yang di sini dibilang nggak bisa. Dan awalnya ditolak, jadi aku diketawain lah gitu, anak bawang, anak kemarin dikasih kesempatan udah belagu gitu ya, istilahnya gitu ya. Tapi karena aku bersikeras, akhirnya aku bilang, Pak Jackson nggak usah bayar aku lah. Aku mau dibayar berapa sih? Kalau itu cukup buat bayarin aku terbang ke Manila sendirian, bayar orkes, hotel, segala macam, studio, aku nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Deal. Akhirnya jadi aku sendirian bawa, sekarang kan pakai hard disk yang Hmm. kadang-kadang kecil banget. Dulu pita 2 inch itu, gelondongan gitu, so, mesti bawa berat banget. Aku bawa sendiri, nggak ada asisten, nggak ada apa. Saya booking hotel sendiri, booking studio, booking musisi sendiri, aku lakukan. Wow. Luar Terus biasa. uh, di sana mulai coba mimpin itu orkestranya buat rekaman sih. Uh, ya lagunya yang di dadaku ada, terus ada September Ceria kayak gitu. Uh, pulang Hmm. ternyata album itu sukses meledak. Nah sejak kesuksesan album itulah besok-besokannya aku dipercaya kalau minta harus ada orkes. Nah dikasih dana orkestra sebelumnya. Ah, Jadi mulai dapat fee, mulai dapat honor, mulai terima nice. honor. Wow, nice, nice, nice. Terus ini kalau aku lihat profilnya Mas Adi lagi kan, Twilight Orchestra tuh TO tuh dibentuk di tahun 91 ya Mas ya. Sebenarnya apa nih yang akhirnya bikin Mas Adi tuh akhirnya memberanikan diri, ya udah deh aku mau bikin orkes nih. Terus visi misinya Mas Adi nih dari membentuk TO apa nih Mas? Uh, kebanyakan karirku kan berjalan naturally begitu ya. Aku cuma ngikuti kata hati aja dan prinsipku yang aku ulang-ulang selalu nggak
nggak ribet-ribet, nggak filosofis, nggak apa, sederhana sekali. Aku melihat hidup itu karunia dan kita cuma dikasih sekali dan singkat. Katakanlah aku bisa sampai 100 tahun, 100 tahun pun singkat banget. Dilihat perjalanan peradaban manusia itu 100 tahun tuh singkat banget ini. Nah, yang singkat itu aku harus isi dengan sebaik-baiknya. Membahagiakan pertama dan membahagiakan orang. Pembahagian diriku sendiri yang pertama. Aku bukan orang yang terlalu mulia berkorban terus untuk orang lain. Aku pikir aku seperti kalau di pesawat kan kita mesti pakai seat belt dulu, mengamankan diri sendiri dulu, baru anak kita gitu. Karena kalau kita coba nyelamatin anak kita, baru lagi tiba-tiba ada apa-apa, kitanya cilaka, anak kita nggak ada yang nyelamatin. Jadi kembali ke tadi, aku ingin membahagiakan diri dulu sendiri, bikin aku steady dulu, gimana bisa nggak ngerepotin orang aja. Nah, setelah itu tujuan kedua, gimana caranya sebanyak mungkin aku membahagiakan orang dengan memberikan manfaat sebanyak mungkin. Itu aja, simple. Nah, dalam perjalanannya, maka aku kejar musik meskipun orang bilang status musisi begini. Makanya aku nggak pernah peduli status, gengsi, kelas 2, nanti nggak bisa kaya raya. As long as it makes me happy, udah nggak nothing matters gitu ya. Jadi dan alhamdulillah sampai sekarang aku bersyukur terus sepanjang hidup tuh bersyukur aku ngikuti kata hati, aku bisa hidup gitu ya. Nah terus pada saat tertentu aku mikir harus ke orkestra, harus kerjain Vina dengan orkestra pun itu kata hati juga. Aku ngerasa aku bisa bikin bagus suara Vina kayak gini, tapi padanannya orkes. Bisikan dari mana aku juga nggak tahu. Kalau aku sekarang mikir geleng-geleng kepala kok nekat gitu ya. Nah, simply ngikuti kata hati aja. Terus tiba-tiba ditawari memimpin orkes di Chili. Padahal aku berarti baru 4 tahun berkiprah di musik ya. Titik Hamzah, penulis lagu senior, menyertakan lagunya untuk kompetisi lagu internasional. Terus kemudian aku disuruh aransemen, udah jadi, dia bilang, Titi Hamzah tiba-tiba, Adi, saya pengen kamu mimpin orkestranya di sana. Waduh, aku nggak mungkin kan. Gitu. Tapi nggak tahu itu, saya ngelihatnya dia itulah ada apa ya, six sense kali ya.